Teman-teman yang mendaftar di jalur P3K, seberapa besar peluang kelulusan di P3K 2021 ini? Sudah persiapan belajar untuk seleksi kompetensi teknis PPK? Materi tes CPNS 2018-2019 mungkin bisa dijadikan referensi. Cek video sebelumnya dari channel ini, bahas tentang FR pedagogik dan materi pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai teman-teman semuanya, lama banget nih gak nyapa kalian. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk mewujudkan apapun keinginan dan cita-cita kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi teman-teman semuanya yang terus berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, saat ini sedang momen-momennya pendaftaran CPNS ya, dan saat ini kita juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kita terus berdoa ya teman-teman, mudah-mudahan wabah ini segera menghilang dari kehidupan kita. Amin. Nah, teman-teman, sampai mana nih proses perjuangan CPNS dan P3K-nya? Jadi sudah menentukan pilihan ke CPNS atau P3K? Nah, untuk teman-teman guru, ini formasinya ada di jalur P3K ya. Baik P3K ataupun CPNS, insya Allah keduanya sama-sama baik. Karena tentunya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan dan pertimbangan yang matang, pertimbangan yang baik untuk kemajuan Indonesia. Jadi fokus saja untuk bisa lulus di P3K ini. Oke teman-teman, nah teman-teman yang mendaftar di jalur P3K, seberapa besar peluang kelulusan di P3K 2021 ini? Di jalur P3K ini adalah jawaban pemerintah sepertinya ya untuk teman-teman yang sudah lama mengabdi di sekolahnya. Karena selain memberikan kesempatan yang sangat luas mulai dari usia 20 sampai 50 ya, sampai 50-an ya. P3K ini juga dilakukan dengan 3 kali penjaringan atau 3 kali seleksi. Nah, jadi di seleksi kompetensi pertama misalkan tidak lulus, teman-teman masih bisa mendaftar ke yang kedua, kemudian kalau yang kedua tidak lulus masih bisa mendaftar di sesi yang ketiga. Nah, banyak kesempatan ya teman-teman dibandingkan dengan CPNS kemarin. CPNS kemarin setelah sekali kita daftar misalkan ikut tes SKD gagal ya sudah, kita tidak bisa lanjut. Tapi kalau di P3K ini teman-teman punya 3 kali kesempatan, luar biasa kan? Selain diberikan kesempatan 3 kali seleksi, P3K ini juga memberikan peluang lulus yang cukup besar ya dibandingkan untuk CPNS. Nah, jadi peluangnya itu seperti apa? Simak video ini. Pada seleksi P3K Guru 2021 ada 3 jenis kompetensi yang harus diikuti, yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, ini berbeda ya teman-teman dari tes CPNS kemarin. Nah, kalau CPNS itu kan 3 ya, administrasi, kemudian SKD dan SKB. Nah, sementara untuk di P3K ini administrasi, kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan ditutup dengan wawancara. Nah, jadi di P3K ini ada wawancara ya teman-teman, dipersiapkan. Dan positifnya di P3K ini teman-teman bisa dapat yang namanya afirmasi. Afirmasi ini berupa tambahan nilai yang hanya berlaku untuk kompetensi teknis. Nah, jadi teman-teman nanti di bagian kompetensi teknis ini akan mendapatkan afirmasi dengan kriteria-kriteria khusus nih. Jadi di mana afirmasi ini tentunya menambah peluang kelulusan teman-teman ya. Oke, next. Apa itu kompetensi teknis?
Kompetensi teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Tes kompetensi teknis ini bisa diibaratkan tes SKB, namun dengan cakupan yang lebih luas. Misal dalam formasi guru, jika SKB fokus soalnya pada kemampuan bidang profesional 70% dan pedagogik 30%, namun kompetensi teknis ini mencakup profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis diberikan dengan kriteria tertentu. Nah, kalian bisa dapatkan peluang lulusan sesuai kriteria yang sesuai dengan kondisi kalian. Kriteria yang pertama, itu teman-teman bisa mendapatkan tambahan nilai 100%. Memiliki sertifikat pendidik linear. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi teman-teman, memang untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini tidaklah mudah. Membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu, kemudian prosesnya juga panjang, dan evaluasinya juga berkali-kali dan rumit. Jadi, teman-teman yang memegang sertifikat ini, mereka memang sepatutnya untuk mendapatkan perhatian khusus dengan mendapat tambah nilai sebesar 100%. Kemudian kriteria kedua, itu mendapatkan tambah nilai 15%, usia 35. Pelamar yang berusia di atas 35, terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru, paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambah nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi teman-teman yang sudah di usia ini, tidak perlu khawatir untuk bersaing dengan yang usia 20 tahun ya. Karena teman-teman mendapatkan keistimewaan khusus dengan mendapatkan 15% tambahan, jadi semangat ya. Kemudian kriteria ketiga yaitu mendapatkan tambah nilai sebesar 10%. Ini untuk teman-teman kita disabilitas. Nah, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambah nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi semangat ya teman-teman. Kalian semuanya mendapatkan keistimewaan khusus yaitu mendapat tambah nilai 10%. Kemudian kriteria keempat yaitu mendapatkan tambah nilai sebesar 10% untuk teman-teman THK 2, pelamar dari tenaga honorer K2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, jadi semangat ya untuk teman-teman yang berada di 4 kriteria ini. Teman-teman bisa mendapatkan nilai sesuai dengan kondisi teman-teman. Kemudian ada satu lagi kriteria. Kriteria kelima yaitu mendapatkan tambahan nilai 0%. Tidak termasuk dalam keempat kriteria di atas. Namun, jangan khawatir selagi kalian memenuhi syarat untuk mendaftar dan formasinya tersedia, itu adalah peluang terbesar bagi kalian. Kalian bisa mengungguli mereka jika kalian punya niat dan kesungguhan dalam berusaha dan berdoa. Jadi semangat ya, berjuang. Inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan, ada kemudahan. Oke teman-teman, temukan peluang dan keberhasilanmu karena ada 3 kali kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Suara azan subuh sudah sayu-sayu terdengar. Nah, waktu yang efektif buat belajar itu kalau menurut aku sebelum subuh, nah itu, dan sesudah subuh seperti ini tuh di otak lebih fresh teman-teman. Nah, oke. Kalau teman-teman mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan diketikkan di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.